Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa mursalin Muhammadin akhirul anbiya. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, yang pada saat ini masih berkenan memberikan kepada kita usia atau umur sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan kepada kita untuk beraktivitas di dunia ini. Dan alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, hadirat ibu-ibu pengajian Arab telah mengalahkan tantangan atau rintangan dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berani melangkahkan kaki-kaki kita untuk bersilaturahmi, bertalabul ilmi. Sebagaimana keterangan disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu ilal jannah. Kata Nabi ketika beliau bersabda, siapa yang berjalan satu jalan, dia bermaksud untuk mencari ilmu, untuk talab ilmu, maka sahalallahu ilal jannah, maka akan dibundahkan, bakal dibabarikan lebet ke surga. Mudah-mudahan ibu sadayana dibabarikan lebet ke surga. Dina pribawas punya ayat sebat natening banyak jalan menuju Roma, aya nama banyak jalan menuju surga. Ku angkat ke pangosan jalan ke surga, micen runtah di jalan batur bisi ti sereule, bisi labuh, bisi ti soledat, bisa ke surga. Atau batur nu salah ku urang dibenerkeun, bisa ke surga. Nyarekan batur ke surga, Bu, nyarekan batur karena Allah, atas dasar perintah Allah, nyarekan tepupu bakal lebet ke surga. Kamu mau lebet ke masjid nanya, Bu, lebet ke masjid beribadah, talab ilmu, bersilaturahmi, oke, jalan ke surga. Banyak oke jalan menuju neraka, tapi kadenya aya banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju neraka. Kade ke masjid ke surga, ilmunya ke masjid teh berjalan untuk ilmu. Serta acan kaos ibu teh ngariung sareng ibu-ibu sanes-sanes. Ustadna sahanya, Ustad Yusuf, itu Ustad budak kenes lah. Oh, bismillah kawin Bu, gosip gitu. Ada seperti itu. Tapi alhamdulillah bersantan semuanya menuju ke masjid itu adalah jalan menuju surga. Tapi hati-hati ketika menuju surga itu banyak rintangan-rintangan yang akan mempelesetkan kita ke neraka, ya. Karena kita masuk jalan ke surga beda dengan jalan ke neraka. Ada dalam hadis disebutkan kan, hujibatis jalan-jalan ke surga itu dipenuhi dengan rintangan, males, hoream. Kalau jalan ke neraka mah dengan syahwat, dengan menggebu-gebu gitunya, dengan menggebu-gebu. Mudah-mudahan kita sekali lagi memudahkan kita oleh Allah, dimudahkan untuk masuk ke surga. Ibu-ibu, di dalam tema saya mengambil dengan hudil afwa, berilah maaf. Ini adalah merupakan akhlak yang punya akhlak perbuatan, perilaku mencek Indonesia mah kalakuan lah secara mudahnya. Akhlak teh kabagi dua, aya akhlak anu sae, aya akhlak anu goreng. Ada akhlak yang baik, ada yang buruk. Ada disebut akhlakus sayi'ah teh akhlak anu salah atau goreng, ya. Akhlakul qobihah, akhlak anu goreng, oke. Akhlakul majmumah, akhlak anu tercela. Anu kedua anu saena akhlakul karimah, akhlak anu mul, ya. Akhlakul mahmudah, akhlak anu terpuji.
Nah, Ibu di akhlak mana? Bade akhlak mana Ibu? Hoyong nama akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlakul hasanah. Nah, kanggo ngadorong urang karena akhlakul mahmudah, urang tiasa ngalaksanakeun, kita harus melaksanakan jalan-jalan menuju akhlakul mahmudah supados kita terpuji tapi tidak pujian punya. Jadi akhlak mahmudah teh akhlak yang terpuji tapi tidak pujian. Kalau kita menginginkan akhlak terpuji tetapi kita pujian, mau jadi akhlak mahmudah tapi akhlakul qobihah, akhlak anu awon, akhlak anu tidak benar atau tidak bagus. Di dalam Al-Qur'an Ibu bisa dilihat di surat At-Taghabun, surah At-Taghabun ya, At-Taghabun ayat ke-14 di juz 28 At-Taghabun itu. Baik, bacakan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdarhum aing ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Di surat At-Taghabun Ibu ayat kata-kata wa ing ta'fu, kalau kalian memaafkan, jika mereka memaafkan. Nah, orang bahas tentang memaafkan. Ia kalebet karena akhlak anu mulia memaafkan namanya. Babari saresna mah memasihan maaf teh, tapi sok aya keneh rasa nyungkelit. Yang punya sok aya rasa lamun urang tos ngamaafkeun ka orang kayak anu dosa ka urang teh ngalewat dina hati, aduh si ibu itu tos ka urang dah, masih ada rasa-rasa seperti itu. Nah, itu kadarnya naluriah. Karena manusia punya rasa, tentu rasa itu akan melaksanakan perasaannya. Jadi ketika kita orang lain mendolimi kita, menyakiti kita, menghina kita, dalam perasaan kita timbul rasa ngewa atau sakit hati, Bu ya. Itu merasa naluriah atau alamiah atau manusiawi. Tetapi bagaimana ketika kita disakiti, kita didolimi, kita dihina, kita dijelek-jelekan, kita bisa wakfu atau memberikan maaf, Nah, ini yang sulit ketika kita dihianati, disakiti, dijelek-jelekan orang lain, sementara kita harus minta maaf. Nah, kata Nabi, sebaik-baik penyantun itu adalah orang yang mampu memaafkan ketika ada kesempatan untuk membalas. Jadi orang bisa ngemaafkan pada orang teh bisa ngabalas gitu. Ketika orang mendolimi, orang bisa ngadolimi batur, bisa mendolimi orang lain, menghina lagi, tetapi kita tidak menghina seperti itu. Kemudian kita lihat juga di surat Al-A'raf ayat 199. Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Berilah maaf dan serulah manusia untuk berbuat baik dan berpalinglah kepada hal-hal yang jelek atau kebodohan orang-orang yang bodoh. Khudil afwa, berilah maaf. Nah, secara bahasa Ibu maaf teh naon? Maaf ya. Orang masuk ilahar. Padahal dino sering orang ngadangu atau sering membaca ya ketika kita di bulan Ramadan. Allahumma apa Bu? Sok sareng geura. Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'ani. Sok disungkeun ka Allah kurangnya. Allahumma ya Allah innaka afuwun. Ya Allah sesungguhnya Engkau afuwun, Maha Pemaaf. Ya, tuhibul afwa, mencintai, menyukai, menyayangi orang-orang yang suka minta maaf. Fa'ani, maafkanlah aku. Tah urang teh nyungkeun ka Allah, nyungkeun maaf. Allah teh Maha Pemaaf. Pinten sareng jalmi sok aya lelenganana aya syaratna mun minta maaf teh. Sok dimaafkeun asa ulah sakali-kali deui kitu nya punya sakitu kan. Sok dimaafkeun asa ulah sakali-kali deui teh aya engklokanana. Allah mah orang setiap hari, setiap saat dipinta terbuka bagi orang-orang yang mau meminta maaf, minta ampunan kepada Allah. Juga ini sebagai identitas Bu, orang-orang yang bertakwa memberi maaf kepada orang lain itu. Di surat Al-A'raf, di surat Al-Imran Bu ya, Al-Imran 134.
Surat Al-Imran ayat 134. Ayat ciri jalmi takwa teh, ciri orang yang bertakwa teh yang suka memaafkan, berarti memberikan maaf kepada orang lain. Wal apina aninas, kata-kata itu wal kadiminal goed wal apina aninas tadi ayat potongan itu ya. Jadi jalma anu nahan amak ras mampu memberikan maaf kepada manusia, bisa maafkan ka jalmi. Jadi memaafkan itu adalah melewatkan, membebaskan, ngabebaskeun, ninggalkeun kebencian, ninggalkeun hukuman, menghapus dan meninggalkan kesalahan perilaku orang, itu memaafkan. Jadi itu nuntut entos memaafkan mah tong nuntut deui. Urang tos ngamaafkeun orang tapi masih nuntut, eta mah sanes memaafkan. Tapi secara hukum mungkin karena hukum dengan kepolisian, dengan negara, itu mah urusan hukum ya Bu ya. Ketika orang membunuh, misalkan keluarga kita dibunuh atau disakiti, kita udah memaafkan. Tapi proses hukum ketika dia menyakiti orang, menurut hukum negara kita bagaimana? Harus ada misalkan hukum pidananya atau hukum perdatanya, atau harus dipenjara atau bagaimana, itu urusan yang lain. Ketika kita memaafkan, maka kita udah membebaskannya seperti itu. Al-afu bermakna menggugurkan, ya, menggugurkan. Jadi ketika kita nuntut tadi untuk membalas, ketika kita maafkan tidak ada rasa ingin membalas lagi. Ketika kita tadinya ingin menghina lagi, karena kita udah memaafkan, jangan menghina, jangan mau menghina atau meniatkan untuk menghina lagi. Itulah memaafkan. Wal afi innas. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, dalam hadis riwayat Bukhari Bu ya, disebutkan Abdul iman, paling utamanya iman, sempurnanya iman ya Bu ya. Iman yang paling sempurna. Punten ibu tanya di luhur ibu dihanap ya. Sakararagofnya. Abdul iman, seutama-utamanya iman, sesempurnanya iman, yang bagaimana katanya as-sabru was-samahatu. As-sabru sabar, was-samahatu. Sesempurna iman itu adalah yang sabar dan as-samahah, pemaaf. Pemaaf punya pemaaf itu sebaliknya ti pendendam. Namun orang punya pendendam berarti orang tidak punya pemaaf. Lawan dari pemaaf teh pendendam. Nah kata Nabi, sebaik-baiknya iman atau keutamaan iman itu adalah as-sabru, kesabaran, dan as-samahah. Tadi sebutkan ketika kita mampu membalas, tidak membalas, justru kita memaafkan. Ketika orang lain mendolimi dan mampu untuk mendolimi lagi, kita tidak mendolimi, itu disebut dengan kesabaran dan kita udah lapang dada dan memaafkannya. Maka dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang mulia, yang mahmudah tadi terpuji. Ketika mampu membalas tetapi tidak membalas, ketika mampu mendolimi lagi tetapi tidak mendolimi, maka orang ini adalah orang yang penyantun, yang paling santun, orang yang utama dalam keimanannya. Mudah-mudahan kita belajar bagaimana bisa memaafkan atau memberikan maaf kepada orang lain. Memberikan maaf, fudil afwa, berilah maaf. Setelah memberi maaf, wa'mur bil ma'ruf. Nah, orang bisa menasehati wa'mur bil ma'ruf. Di surat tadi Al-A'raf 199. Sesudah kita memberikan maaf kepada orang yang salah, kalau bisa ya, kalau bisa mampu kita menasehati wa'mur bil ma'ruf, tunjukkan dengan kebaikan kita. Bu atau Pak atau D atau apa saja yang kita dilakukan kesalahan kepada kita, ini itu salah, tolong ya nantinya jangan diulangi lagi. Nah, kan wa'mur bil ma'ruf, penunjukan supaya bisa jadi orang yang menghina kita itu tidak tahu, atau karena hilaf kita maafkan tapi kita memberikan nasihat. Kan wa tawassau bil haqq wa tawbisabah, tidak ada hentinya. Kata Nabi disebutkan, cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kalau mampu, kalau tidak dengan kekuasaan, dengan tangan, dengan lisan, atau tidak mampu dengan hati kita. Jadi tetap ada harus membenarkan. Wa arid anil jahilin, nah, dan berpalinglah dari orang bodoh.
ulah sarwana itu teh bodohnya ngahina ka urang sarwana urang geus siga jalmi bodoh pasya akhirna mah gitu ya. Jadi wa'arid ajainkeun lah dimaklum mun ceuk bahasa Sunda mah maklumeun eta jalmi mah. Mun urang kan seringnya sareng tatangga, sareng baraya, sareng dulur, sareng sobat, dulur salemur, dulur sakasur punya, dulur sakasur sok eta teh pasya Bu sok. Nah, bagaimana bisa mau hudil afwa? Tadi dina surat non Bu tadi At-Taghabunnya dina At-Taghabun ditinggal geura. Inna min azwajikum wa auladukum aduwalakum. Sesungguhnya azwaj teh pasangan punya, pasangan bisa istri bisa suami ya. Kalau pasangan kalau ibu meuneun ka suami pasangan ibu teh suami, lamun abi istri ya. Azwaj wa aulad anak-anak aduwalakum menjadi musuh bagi kamu fahdarum hati-hati. Tapi selanjutnya wa in ta'fu. Nah, lamun misalkan suami kita bersalah, keukeuh teu ngaku misalkan kita bersalah teh asa aing bener we gitu kan. Seperti itu saya kena. Oh, sana abi nina YouTube-nya nonton. Ibu mah don cicing di imah teh urang mah geus digawe capek. Saha nu cicing urang mah ti isuk jedur begas sore jeder teh digawe. Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Bener kita punya dibulak-balik kitanya. Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku. Sampai capekna saking pada pasya gitu. Karena suami merasa istrinya teh juga golehean gitu nya, juga golehean. Dina cerita film pendek ininya sok nonton gitu. Pelajaran kanggo urang. Ketika suami datang, ibu sana sare wae, urang mah sana gawe, tapi ka sore ke capek. Sa sana sare wae isuk padahal capek menya bobo teh gitu. Jadi di dieu sifat memaafkan teh tidak ada mikirnya teu hoyong ngamaafkeun da kalah ka pasya. Datang suamina kalahkan negur istri henteu gawe wae sana kalah ka bobo, kalah sare wae. Istrina teu narima da memang teu gawe henteu sare wae, digawe ngan katengali pas suamina dongkap datang menuju sare gitu. Jadi gudar aja. Nah, anu di dia nu paling utama kan hudil afwa teh anu pang heulana, pang payuna masihan maaf. Komo dugi ka guntreng misah bobo buja akibat dari sepele gitu nya. Sepele jadi dua pele engke teh Bu. Jadi 3 pele, beberapa pele jadi teh gitu kan pas ya rame gitu. Dugi ka misah ranjang, misah kasur, misah tempat bumi, dugi ka misah ini suaminya seperti itu, walau apa naudzubillahi min dalik seperti itu. Nah, yang paling utama kita bagaimana hudil afwa, kenatulah dimaafkeun bae lah. Punten akang atau mun ibu mah nya akang, ayah, yayang atau naon ibunya. Punten atau abi teh muhun tadi teh bobo, abi teh sanes ieu. Nah, mun kitu mah ibu tadi enakeun kitu suami teh. Ibu teh sare wae tuh urang mah digawe. Aduh punten Pak, tadi bapak abi teh, ti enjing teh. Tos gegero, tos nyusuh, tos nanti Bu, tos ngepel, tos nganturkeun budak KTK, KSD, tos naon, tos masak, abi teh gogoleran capek, tamun ibu kitu mah enakeun, ayeuna mah ibu kalah, wow gitunya, jadi kompor jeung kompor gitu, panas dengan panas kahuruan gitunya, nah gitu, jadi kaduruk gitunya. Nah, bagaimana ibu menyikapi seperti itu? Makanya di sini ada hudil afwa tekeun we bere maaf gitunya. Suami ge yang beureun lamun orang kita mau berada sadar gitu nya, lamun sadar mah. Tadi disebutkan di sini di dalam At-Taghabun ayat 14 disebutkan inna min azwajikum wa auladakum fitnah aduwulakum, musuh bagi kamu. Sok jadi musuh Pak. Punten nya kasetanan gitu nya, kasetanna keabusan setan. Ai jilim nama suami kan nya Bu, jilimnya suami, anak atau istri atau pasangan orang jilimna kan bisa jadi kesetanan, kemasukan setan, kelakuannya terusuki oleh setan. Jadi yang tadinya dia berakhlak baik, kemudian ada pengaruh godaan, dia bisa jadi buruk, itu teh kasetanan, kemasukan setan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati, di taudan setan lah disetankeun. Tapi suami nama bukan setan, tapi kerasukan gitu ya. Maka kita bersikap. Nah, pahdaru kata Allah dalam Quran, pahdarhum, hati-hatilah menghadapi mereka. Jangan sampai ketika ada terjadi kesetanan, kemasukan setan suami atau istri atau anak ya, pahdaru hati-hati. Daimah bukan untuk dibunuh, misalkan suami gitu malah dicarekan, malah dikenceng bobo ditusuk lah, naudzubillah ya. Terjadi seperti itu Bu ya. Karena hal sepele terjadi demikian. Karena ini tidak pahdarhum itu tidak hati-hati, tidak bisa menjaga
lisan tidak bisa menjaga perbuatannya agar terjadi seperti itu. Nah, dalam Al-Quran disebutkan fahdarum, hati-hati. Nah, disebutkan teruskan hati-hati, jangan sampai tadi mah hati-hati kita bisa ulas sarwana. Tadi memberikan wa'mur bil ma'ruf diarahkan dengan yang lembut, dengan nasihat yang baik. Wa aing ta'fu, kalau bisa memaafkan, memaafkanlah. Mungkin kercape di kantornya ada hal yang masalah, misalkan dengan rekan kerjana, misalkan menyelesaikan masalah tidak selesai, kabawa ka bumi, ibuna kalah bingung teh, kalah gogoleran, nah seperti itu. Jadi kita bersikap pahdarum itu bisa di suaminya, bisa di istrinya. Wa ing ta'fu, dan jika memaafkan, wa tasfahu, dan jika kamu mengampuni, dan jika kamu bisa memaafkan, maka sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Inna Allah Maha Penyayang. Selanjutnya, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Jadi jangan sampai ketika ada masalah itu dihadapi dengan sarwana. Ada di nikah mah karena ayah disebat nanti naon Bu, rumah tangganya, rumah bertangga. Jadi terus saya bertangga. Masalah satu ada lagi masalah lain. Ibu teh sami, saya sareng suami mah adem ayem torojo we adik ipar atau kakak ipar. Misalkan jadi masalah, atau terojo anak yang baru punya anak, muncul masalah dari anak, atau tidak anak tidak ada, suami tidak ada masalah, istri tidak masalah karena sibuk pekerjaan, terojo pembantu tengah goda bapak anak, terojo di masalah kita punya terus jadi rame ya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, pahadarum, hati-hati Bu, sesuatu itu bisa jadikan tadi pisurgaeun, bisa jadi pinarakaeun punya. Eta teh wah sanada ieu mah pembantos teh ti pasantren ieu mah alhamdulillah saya akhlakna. Jadi Bu entong husnudon teh gitu, hati-hati makan kedahnya, hati-hati. Buat teh ibuna sibuk wae PKK atau Dharma Wanita, bapak di bumi biasa saya pembantu, naudzubillahi min dalik. Maka pahdarubkan masalah itu ada, nanti akan muncul kalau kita berhati-hati, harus berhati-hati. Maka kata Nabi, takwa itu ketika Umar dinasihati Ubay, hey Umar, Ubay naon cenah takwa teh? Apa itu takwa? Umar, kalau kamu jalan katanya di satu tempat, kemudian ada cucuk duri, bagaimana sikap kamu? Atau ada jalan licin, maka pahdarhu, maka aku akan hati-hati. Itulah takwa katanya. Jadi orang takwa itu harus hati-hati ya, bukan husnudon suudon ya, tapi hati-hati gitu ya, tetap hati-hati. Wa tasfahu wa tagfiru, mengampuni atau memberi ampun ya. Allah menyukai orang-orang yang mengampuni dan Allah Maha Penyayang. Nah, itu harus dijalani oleh kita. Nah, itulah sikap pemaaf yang harus kita jalankan. Jadi ketika suami kita atau suami istrinya, kalau anaknya di rumah itu menjadi aduun, musuh teh kan musuh teh anu dipikang ewa punya. Ma aya musuh anu dipikar resep, aya teh musuh dipikar resep. Aya musuh mah dipikang ewa, alus lagi dipikang ewa Bu musuh mah. Dina misalkan musuh urang ya, mun gaduh musuh kitu nya. Salat ka masjid, salat pujiun. Padahal anak itu nya digorengkeun we musuh mah Bu, teh aya nu sae. Aduun musuh menjadi digoreng ke segalana. Nah, maka ketika jadi musuh itu perbuatannya bisa aja padahal tidak berbuat jelek, tapi kita menganggapnya musuh. Jadi nanaon gede anggap jelek. Atau betul-betul musuh kita berbuat jelek. Anu bener-bener musuh mah punya nyata setan Bu, musuh urang mah eta mah ku aloge pek eta mah musuhan. Ai suami moal dimusuhan. Jiwa ragana mun akhlakna kelakuanna bisa dimusuhan, tapi tadi sebut dimakrufkan, kemudian dimaafkan, diluruskan, seperti itu. Oke, sami istri ke suami, suami ke istri harus diluruskan, harus dibenarkan. Nah, terjadi seperti itu di dalam bahtera kehidupan kita. Ada yang memaafkan, ada yang meminta maaf. Nah, ya, di dalam hadis Bu ya disebutkan Rasulullah SAW ketika ini menggambarkan maafnya Rasulullah SAW. Hadisnya agak panjang dari Abi Hurairah, qala lama putihat Khaybar uhdiyat
Rasulullah SAW satan pihas samun. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika setelah perang Khaibar yang dialami Rasulullah SAW, uhdiyat dihadiahi oleh seorang perempuan Rasulullah SAW itu adalah satun pihas samun, kambing domba, domba di Arab kan domba kambing, pihas samun anu tos dilumuri ku racun. Eta domba teh dihadiahkeun tapi diracunan teh, kambing teh diracunan sengaja eka racun Nabi gitu. Nah ini hadisnya artinya punya orang bacakan. Tatkala Rasulullah SAW telah merasa tenang di Khaibar setelah melakukan perang Khaibar, tiba-tiba Zainab binti Haris, bukan Zainab si Nabi ya, putra Nabi kan ada Zainab, ini mah Zainab binti Haris, datang kepada beliau menghadiahkan seekor kambing yang sudah dipanggang, menerangkan kambing guling, ayam guling, anu diguling-guling ya, nggak bakar, dibakar. Terus setelah di kambing guling, setelah dipanggang, lalu dilumuri oleh racun. Maka bertanya Zainab itu, mana yang lebih Rasul suka katanya. Bagian daging mana anu Rasul paling seneng, paling suka. Maka seseorang memberikan tahu. Jadi aing ngaracuni nama pinten terang ya, tadi racuni ku si Zainab teh, ibu Zainab teh. Terus dilumuri, nanya benten dicanak kadinya aya sahabat ditaroskeun mana san Rasul anu paling pikaresep daging nu mana, maka sahabat anu aya dinya disebutkan ini yang paling dicintai Rasul itu pahanya. Maka dia pergi lagi mau nyusupi lagi lebih banyak di pahanya, langkung seueur di pahana teh disemprot mun urang mah nya ayeuna mah di kampung cianida mah dikolehkeun disemprot di kumaha lah diracunan we pahana teh langkung seueur. Terus dilumuri sadayanaku racun. Maka disuguhkanlah kepada Rasulullah eta daging domba guling teh, domba yang telah dipanggang teh. Maka Rasul sentuang nyatos Khaibar tentunya aya sahabat anu mendampingi Rasulullah. Nah tatkala Rasul mencicipi ngagel aja ambil pahana, ternyata Rasul itu kan sebagai nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menggigit dan belum ditelan, daging itu tidak bisa ditelan oleh Rasulullah. Maka Rasul memuntahkannya. Kata Rasul, tulang ini telah memberitahuku bahwa daging ini diracuni, kayak gitu. Maka dipanggillah si Zainab binti siapa tadi? Zainab ya, dipanggil Zainab itu. Zainab, sini. Benarkah kamu telah meracuni kambing panggang ini, kambing guling ini yang disuguhkan kepada Rasulullah SAW? Kata Zainab, gimana? Iya, betul. Saya meracuni kambing ini. Apa tujuan kamu untuk meracuni kambing ini? Jangan nanaonan, menurangnya diracunan kambing iya. Damel gitu gawe. Cek Zainab, kata Zainab katanya. Dalam hatinya saya pernah bicara setelah berkata seperti ini katanya. Ketika Rasul seorang raja, bukan nabi, seorang raja, ketika saya racuni maka dia akan mati karena dia seorang raja, bukan nabi. Tapi kalau dia seorang nabi, seorang Rasul, maka akan diberitahu dia teh benar yang ngebuktikan nabi teh raja atau nabi, jelema biasa atau jelema utama gitu nya, manusia utama atau manusia biasa. Maka nekat itu si ibu teh ayeuna mah kan Pak Jokowi tetiasa punya. Misalnya maaf, ibu sudah ngeracuni Jokowi tetiasa aya protokolerna nya Bu. Aya protokoler makanan, aya protokoler pidato, aya protokoler kunjungan kerja di mana tos disterilkeun Bu. Saminggu satayang Jokowi misalkan ke tempat geus aya intel, aya polisi ditinggali, bisa aya teroris, aya naon gitu. Kapungkur makan Nabi dekat sekali dengan para sahabat tetiasa, aya dijaga tetiasa. Malahan ketika Nabi nyebatkan sok sanesing saja mah misalkan simkuring kata Nabi, saya ketika memukul atau memecut unta di pinggir saya bisi ada orang yang terpukul, sok pukul deui nih tonggong punggung saya. Seperti itu Nabi. Karena dekatnya dengan para sahabat. Kalau ada kata-kata yang menyakitkan, maka balas seperti itu. Nah, sekarang kan tidak bisa ada protokoler ke kepresidenan lah, kerajaan. Nah, dulu mah seperti itu.
ngahadiahkeun tapi diracunan. Maka bagaimana sikap Nabi? Terus terangnya jalmi teh ngaracuni Nabi, udah tahu jenab ini meracuni Nabi dengan melumuri daging domba, daging kambing dengan racun. Gimana sikap Nabi? Dia memaafkannya. Dengan dirinya sendiri disakiti, mau dimatikan, mau diracuni, mau dibunuh seperti itu. Ini kan nekat sekali orang ini. Ya uji coba nih raja atau nabi, orang racun, namun racun mau nabi bakal hirup saja, namun raja bakal maut. Nekat itu jamiat. Nah makanya cek nabi ya maafkan. Tapi ayah bu ngadampingi nabi nami teh Al-Baro bin Al-Baro bin Ma'ruru ngagigit eta ge sami kan curiganya disaguhkeun anjeunna nyicipi, ternyata anu nyicipi eta meninggal ngantunkeun. Namun urang mah terang eta mun ku Nabi bahwa sahabat racun deui atau kumaha nya, teu Nabi mah memaafkan. Nah, itu bukti memaafkan Nabi. Bukti pemaafnya hudil apanya. Tapi tetap Nabi memberikan ma'ruf, memberikan wa'mul bil ma'ruf itu, memberikan petunjuk ieu teh salah, seperti ini itu tidak baik, seperti itu, memberikan contoh. Bagaimana tadi ketika kita sudah memaafkan, ibu-ibu punten ala jami, ada seseorang yang telah memaafkan setelah berdosa kepada kita, menghina kita, terus dimaafkan, tapi masih kena ya unek-unek. Tadi disebutkan naluriah ya manusiawi. Ini juga terbukti Rasulullah SAW terang perang Uhud. Nah perang Uhud itu perang yang hampir menang sebetulnya, tetapi ketika perang itu banyak sahabat yang kasengsem atau terlena kabita ku gonimah. Orang-orang udah pada yang gugur mungkin dari musuh, turun pasukan kuda pemanah itu dari atas ke bawah. Nah ini katanya ada pasukan lain yang menyelinap dari belakang gunung Uhud menyerang, akhirnya terjadilah kekalahan. Nah di sana namanya Hamzah paman Nabi itu terbunuh oleh namanya Wahsy, ditumbak sampai meninggal, dan dadanya dibelek, dikeluarkan hatinya, dimakan si Wahsy itu Wahsy. Nah setelah itu Wahsy beberapa tahun kemudian dia masuk Islam, dan dia masuk dalam Islam, asalnya kafir, menyerang Rasul, sekarang masuk Islam. Tapi bagaimana sikap Rasulullah ketika Wahsy lewat, dia lewat melihat Wahsy gitu. Wahsy kamu menyelinap di pinggir benteng katanya. Kenapa Nabi demikian mengatakan demikian? Dia itu bukan kagagas, akhirnya kagagas merasa si jalmi ieu teh kapungkur mah ngabunuh Hamzah, dugi ka dibelek, dugi tuang daging, akhirnya terus masuk Islam, merasa kumaha itu perasaan Nabi, pamannya sendiri dibunuh ku orang kafir, tapi dia sekarang masuk Islam, udah masuk Islam teh aya perasaan di hati itu, merasa bagaimana orang ini seperti itu. Nah itu manusiawinya Nabi pun ya. Tapi Nabi tidak ingin membalas karena dia udah Islam dan tidak boleh kan membalas. Nah, seperti itu. Maka kita juga wajar lah Bu ya, ketika kita dihina orang dan telah memaafkan, aya orang nu ngahina teh aya kene ya sekelebat mah dina teh ya Allah. Nah, maka kita berdoa ya muqallibal qalbi sabit ala dinik gitu nya. Amun orang ya yang membalikan hati tetap kayak ai hati mah perasaan mah Bu nya. Ketika orang yang menghina teh aduh ngomong kan orang mahnya aya perasa jami perasa mah lebih-lebihnya begitu. Nah seperti itu akan ada muncul karena Allah memberikan rasa kepada kita, akan memberikan kalau untuk mere rasa mah Bu pengintennya orang disakiti ku nu lain teh cuek teh menghina teh seuri ditengeu seuri da teu aya rasa teh nya. Allah memberikan rasa, tapi rasa itu harus diluruskan. Ketika kita dihina jangan menghina lagi. Tapi jangan juga ketika diberi pipi kenca top nu katuhun. Nah, tidaknya kalau orang Kristen, orang mana katanya agama lain seperti itu. Diberikan dicabok ku kenca tah nu katuhun. Namun kuat mah enggaknya orang mau dihina ieu. Ya setidak kalau bisa melawan, artinya membela diri, boleh membela diri. Kalau tidak kita memaafkan lah, kita jeung sarwana seperti itu. Nah, di dalam hadis disebutkan janganlah kita bermusuhan, pas ya bermusuhan. Ya, pemusuhan selama dimaafkanlah pemusuhan itu ada tenggang waktu punya, ada tenggang waktu ketika kita bermusuhan teh 3 hari. Biasa musuhan menyebutnya kamu lewat kagang ieu
ngalibir seperti itu kan kelewat kagang ieu mah abis petenak sareng musuh urang tadi maafkeun 3 poe mah sebenarnya di aya tenggang waktu lah 3 poe mah tasawuf 3 waktu 3 hari berlanjut itu harus di stop. Yang paling baik naon? Yang paling baik meminta maaf di dieu mah. Aya nu memberi, ada yang menerima. Memberi baik tapi meminta lebih baik di dieu mah punya. Walaupun orang tidak salah, walaupun kita tidak keliru, orang lain yang keliru, tapi sebaik-baiknya adalah yang paling pertama minta maaf gitu. Jadi ketika biasa kalau ada musuhan atau kita bermusuhan mah kan kadang-kadang heureun lengkah aya peribahasa geuning. Musuh 1000 kurang apa? Teman 1000 mah kurang kenehnya. Musuh hiji mah loba teuing gitu punya, loba teuing. Kalau musuh 1 mah terlalu banyak. Kalau musuh 1000, kalau teman 1000 mah terasa kurang gitu ya, terasa kurang. Sok 1000 lamun di Jogja aya teman teh, di Bandung aya, di Tasik aya. Oh raosnya lamun piknik ke Tasik si ibu ieu ngenong di dia teh kudu di pila misalkan. Seueur kan teman gitu nya raos. Aya musuh sok hiji, aduh bisi aya si anu. Tah aya bumi buat teuing sarua piknik lah gitu nya. Jadi rada khawatir. Musuh 1 terasa banyak, teman 1000 terasa kurang. Makanya orang mah saseur-seurna mencari kawan, mencari teman, mencari sahabat, mencari sohib. Ibu-ibu mah aya besti nanya. Saya teu naon Bu nya rombongan pengajian Al-Araf, bring make seragam bae teu naon. Da resepnya hari Minggu misalkan majlis taklim make Senin make baju beureum seragam. Berarti kekompakan ibunya kekuatan Islam teh dina jamaahnya, dina babarengan. Sareng berhala non disebut teh anu sok makan domba teh jika lupanya berhala non Bu serigala moal tuang domba anu ngahiji ngagabung tapi anu misah. Ibu mah abring-abringan mah di tema dia musuh anu nyarekan ge sieun. Ibu-ibu kan aya mak-maknya aya nu protes jalan ditutup rame ku mak-mak. Comu hiji mah sieun. Tapi mun ngabring mah teu naon berjamaah gitu nya berkelompok. Kadang-kadang eta teh sok aya Bu nu kitu teh. Wah, sedang ngaji-ngaji we seragam. Keun we bae Bu anteng. Da urang-urang ibu-ibunya jadi hudi apa teh gitu kan. Ai boga mana naon punya angge we nya Bu. Daripada teu boga bari jeung ngageremet tidak boleh. Boleh gitu ya memberikan seperti itu. Nah, di samping memberi Bu di dalam hadis lain disebutkan dalam hadis Rasulullah an Ubay qala lama anjalallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun ayat kepada Nabi sallam hudil afwa berilah maaf wa'mur bil ma'ruf dan suruh manusia untuk berbuat baik wa'arid anil jahilin. Nah, maka dalam keterangan disebutkan qala Nabi Ubay menceritakan qala Nabi bersabda Nabi ma hadaya Jibril. Ieu teh naon maksudna ayat ini atau surat ini atau ayat ini itu Jibril. Qala Jibril berkata, "Innallaha sesungguhnya Allah ya'muru memerintah ya'muruka memerintah kepadamu anta'fua aman dunaka aman dolamaka wa tu'ti man haramaka wa tasila man qata'aka." Saudara maksud ayat ini teh Muhammad ya Nabi Allah, Saudara Jibril diterangkan di sini yaitu sungguh Allah memerintahmu agar memaafkan terhadap orang yang menzolimimu, memberi pada orang-orang yang menahan pemberian. Jadi orang masuk saruana punya nu koret di koretan, nu pedit di peditan, anu bager di bageran. Eta mah geus biasa punya. Nah, jadi nu utama mah anu nyamu anu koret di bageran, anu pedit di bageran, anu ngamek ka urang di senyuman gitu kedah anu sempurna mata ayat nu ieu teh sarana untuk menjelaskan seperti ini. Jadi innallaha ya'muruka sesungguhnya Allah menyuruh kamu ya Muhammad antaqwa untuk memaafkan aman dolamaka yang mendolimi kamu, terus watu ti man haramaka dan memberi orang yang pelit kepada kamu, watasila man qata'aka yang dan menjambungkan orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Satu tadi disebutkan
Enta pua aman dolamaka, memaafkan orang yang mendolimi kamu. Dari secara fisik mah Rasulullah SAW ketika dihina fisiknya tidak membalas Bu, kalau fisiknya, kalau jiwa raganya Nabi. Tapi kalau agamanya dia berani mempertahankan jiwa raganya untuk membela agamanya. Contoh ketika beliau berdakwah ke Taif Bu ya, ke Taif, bukan disambut malah disambet ya, bukan disambut dengan baik malah dibaledogan, dilempar, disina, dijelek-jelekan. Datang katanya malaikat memberikan tawaran, ya Muhammad, orang-orang Taif ini telah menghina kamu, telah menyakiti kamu, olehkah aku tawarkan kepadamu gunung akan menimpa kaum Taif. Kata Nabi bagaimana? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum ini karena mereka tidak tahu. Sok atulah malaikat begitu kan, namun urang manya ibu didolimi misalkan aya nu maledog ka imah urang ka bumi urang kaca pareupus rek aya preman, Bu saan maledog bumi ieu? Bumi ibu tuh itu tiasa maledog dia ka bini ya sok. Nah gitu kan kadang-kadang secara nafsu mah. Tapi Nabi tidak. Ketika ditawari oleh malaikat seperti itu, dia malah mendoakan Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk, sesungguhnya kaum itu tidak mengetahui. Nah itu pemaafnya Nabi kalau dari jiwa fisiknya dihina itu seperti itu. Karena mereka belum tahu di baledogan. Terus nu diludahan teh punya kisah nu diludahan Nabi gini, ngalangkung cu diciduhan, ngalangkung cu diciduhan, dikatilu kali kak opatna pentel opatna nunjiduhan teu aya, tidak ada. Kata Nabi tumben kita tidak ada, ya dicari-cari ku Nabi mah, mun urang mah alhamdulillah nya teu aya nunjiduhan teh salamet. Nabi mah dicari, ternyata sakit. Yang pertama menjenguk, yang pertama menengok adalah Nabi Muhammad SAW. Itu alak Nabi Muhammad. Kan dihina di jiwananya dihina atau fisiknya diludahi, tetapi dia tidak dendam malahan mencari. Nah ini kan silman kotoaka, tapuan mandolamaka, teras waktu timan haram. Karena ini sok rada hese tebunya. Memberi kepada orang yang pelit. Memberi kepada orang yang pelit. Diajar bung kemanya yang sami-sami diajar. Rada hese punya. Anu merek anu pelit teh. Gitu. Masuk kadang-kadang orang mah sok aya bunga, Bu lamun teu katagih teh kadang. Sok ibu misalkan ke Bumi Harapan, teu aya tukang parkir alik si emang eueuh euy. Ini teh pada eta teh 2000 hutang teh Bu bayar. Soalnya kan biasa dibayar itu teh nya urang nyimpen motor, si emang teh sok nagih kitu tah. Ada hati-hati Bu eta teh jalan pindahrakeun kade. Mun aya mah bayar gitu nya. Minggu hareup bayar 2 jadi 4000 gitu nya. Tah eta, urang teh karasa eta Bu. Sok kadang-kadang alhamdulillah si emangna Bu euy berengbeng we ini ruas. Atau aya si emang punten mang teh receh. Pada si mang teh metet receh teh 2000-an teh Bu gitu nya. Tah eta kadang-kadang urang masuk ngahampuraeun sorangan gitu nya. Nah itu seperti itu. Padahal memberi lebih baik daripada 2000 ya. Jalan itu daripada papanjangan si emang. Aduh si ibu yang tadi parkir teu mayar kan ngageremet si emang teh kadenge urang jadi oh saya teh mayar da parkir daerah saha sebenarnya kan. Jadi orang teh ngageremet dikasih emang. Nah seperti itu. Jadi lah 2000 mah orang hitung-hitung sedekah bunya atau KWC gini bunya. Mungkin menuju di Jogja ka mana gini aya di Jogja gini nya ku si mang eta teh ku penjaga teh kan 2000 dari si mang menuju teh aya nuju ngajaga asik si mang teh aya. Ini teh mayar. Kan kudu mayar eta teh 2000 tah gitu. Aya nama aya aturan cenah mun pom bensin mah teu kedah mayar gratis nya pom bensin gratis gini seurnya nu KWC teh. Tapi lamun rumah makan aya nama bayar Bu. Ketika ada tanya kotak itu untuk membayar. Nah, itu hal nu sepele, orang memberi tapi orang menahan gitu nya. Seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membiasakan diri untuk memberikan maaf bagi kepada orang-orang yang telah mendolimi kita, yang telah menyakiti kita. Akan ai hakul adami, hak tetangga masuk aya we bunya. Kadang-kadang orang tara sadar dina hate teh di dalam jiwa, dalam diri kita, dalam kalbu kita, kadang-kadang teu bisa ngalakukeun males, dina teh ngegeremet we terus kitu nya. Mikan beurang hese rumingkang, wengi teu bisa bobo. Mikiran tatangga anu miceun runtah dihareupeun imah urang, sok teu bisa sare teh Bu. Aduh kumaha carana cenah nya. Lamun orang sadar masuk dimaafkan ya Allah, didoakan
saya nama didoakeun. Ya Allah, mudah-mudahan ibu tatangi abi ulah micen runtah di dieu deui, mudah-mudahan kemah sadar gitu nya. Ulah cing cilaka lah. Imahna kaduruk. Imah kaduruk atau imah urang we kaduruk ya gitu. Jadi doakan dengan yang baik-baik dengan tetangga kita. Jadi harus ini memberi maaf, dan memberi maaf dilanjutkan kalau bisa kita wa'mul bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin teh, berpaling dari kebodohannya ulah sarwana. Ketika kita tidak bisa, maka mendoa ngajerit maratan wangit cenanya ngocek maratan mega. Ketika kita didolimi teh doakeun dengan yang baik, berilah hidayah orang yang suka mendolimi kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bisa menyadarkan, memberi hidayah. Karena hidayah mah untuk siapa Bu? Dari Allah kan hidayah. Nabi pamannya sebenarnya pamannya yang lebet Islam, dipaksa kudu syahadat atau gimana, tapi tidak bisa karena hidayah itu dari Allah. Innallaha yahdi qaumin innallaha la yahdi man ahbabta walakinna yahdi may yasha gitu nya. Rasul teh ingin teman-temannya atau ininya untuk masuk Islam, untuk membaca syahadat ketika meninggalnya atau bagaimana, tapi tidak bisa. Ini dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi suami kita, anak kita, tetangga kita bisa kita bernasehati, kita bertawasau, memberikan nasihat, memberikan maaf, kemudian meluruskan dengan kema'rufan, kemudian ulah sarwana arid anil jahilin itu ya dari kebodohannya, dari orang-orang bodoh itu, karena melakukan seperti itu kan kebodohan. Kebodohan itu dia bisa aja bodoh bener atau bobodohan gitu, bodoh pura-pura teu nyaho padahal terang. Maka seperti itu. Itu dulu kita bersama Rabu. Sila meeting karena pas 2 menitnya. Si lama atau kumaha? Kan habis ka maghriban. Itu ya Bu. Nah, jadi silman koto aka. Nah, ya silman koto aka ya anu nyambungkan, memberi sambungan. Ai sebetulnya kan wasilahnya punya. Wasilah itu menyambungkan. Jadi orang mah silaturahmi teh kadang-kadang ditunggu kanggo lebaran punya, atau ditunggu momen-momen tertentu aya acara silaturahmi. Dan silaturahmi teh sanes wae kunjungan unggul Bu. Jangan naon ayeuna lebaran. Silaturahmi kunjungan ke bumi, ke orang tua, misalkan ke mertua, ke menantu, ketika mengunjungi teh bukan silaturahmi kalah qoti urahmi aya nu kitu Bu. Maksud nama silaturahmi tapi kalah pipaseaeun mending teu datang, doakeun teh kajauhan. Jadi silaturahmi teh bukan berarti mengunjungi, saling mengunjungi, saling bertemu. Tidak bisa juga demikian ya. Tapi di antarana paling erat silaturahmi teh katingal wajahna urang sasalaman punten punya mendoakan. Tapi tidak demikian juga ketika kita berkunjung ke orang itu ternyata menambah jadi musuh atau jadi pipaseaeun, ya lebih baiknya tidak datang, kita berdoa dari kejauhan. Seperti itu jadi menyambung silaturahmi. Answer ketika berkunjung itu segala diomongkeun kanya jadi we pipaseaeun. Atau ketika anak kita menjadi masalahnya, suami kita atau saudara kita, maka silman kotoaka ini harus diperhatikan. Sambungkan orang yang memutuskan silaturahmi dengan kamu. Kan layak dulu janahnya mual masuk surga orang memutuskan silaturahmi, anu mutuskan silaturahmi, jeung anu silaturahmi mau umur teh pendek sebenarnya. Jadi kan salah satu umur yang panjang teh kada silaturahmi. Bisa wae umurna secara benar-benaran umur atau napi dikenang sok anu sok healing nya, sok jalan-jalan. Ibu di komplek ieu parantos ngunjungi setiap bumi terang teu namina. Teu nya Bu, tah kayak mah silaturahmi teh kitu Bu, nami saha tinggal we di RT cenah datana itu nya. Ibu anu tah kan orang terang namina nya di sil menghubungi, bertemu kan bersalaman. Oh ibu dari mana? Dari mana? ID komplek mah biasanya apa keneh blokna bunya, apa keneh nomor bumi nah daripada jalmi nah gitu. Ada ya ge, oh sana ibu Yusuf saha karana teh, atau ibu Asop atau sahanya amun tos akrab da kenal, atau oh di blok ieu nomor sakieu aya tamu ka urang, ai Bapak Ahmad palimana nomor sabaraha bunya bumina. Nah gitu kan ditaroskeun teh nomorna, blokna. Oh suamina ibu ieu lamun kerang mah kitu. Nah urang sia
Silman koto akate terputus nami lagi orang insya Allah nya kedah terang punya. Ta aya anu sok berjamaah mah terang punya anu ngabring mah. Suamina saha putrana sabariji lamun tos gadis tos bujang mah ya urang bebesanan kadang gitu aja punya menyambung we silaturahmi. Apa da ibu masna jami sae oh si bapak sae bisa nyambung. Oke katanya mempanjangkan umur itu terkenal. Jadi jami sok silaturahmi mah terkenal. Silaturahmi itu kan menghubungkan kebaikan. Jadi ketika dugika para pejuang mah di dalam jalan punya jalan Soekarno Hatta. Pak Soekarno na tos ngantunkeun punya. Pak Soekarno Pak Hatta na tos ngantunkeun tapi terkenal. Jalan Soekarno Hatta disebat-sebat orang. Nabi Muhammad tos kantunkeun, Nabi Ibrahim tos kantunkeun. Ku urang di silaturahmian setiap dinten. Gimana silaturahmi kepada Nabi Muhammad, Bu? Di salawat, Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wala Ibrahim tuh. Terus silaturahmi kan menyambungkan, mendoakan lah. Walaupun Nabi Muhammad udah penuh dengan kebaikan dan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Jadi jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Sil mun but diputuskeun ge sambungkeun ku urang. Dipegatkeun, talikeun ku urang. Lamun diputuskeun ku batur, talikeun ku urang. Batur mah ngambil libiran, urang menuturkeun kitu nya. Batur mah ngamusuhan, urang mah ngabaladan. Batur ngabeudan, urang senyuman. Batur mah mika ngewa, urang mah mika esep. Nah kitu silaturahmi teh, Bu. Lain sanes silaturahmi teh ngunjungi tapi siri betem. Kapungkur Bu Irak, Presiden Saddam Hussein sasalaman dina ieu mah. Tapi beberapa hari kemudian dibom ku Amerika atau di sekutuna kan. Dina eta mah salam seperti iya, tapi kan di balik itu ada hal-hal tertentu. Ya jangan sampai seperti itu, tapi harus bersirat dari hati mulainya. Kata Nabi, apakah aku ingin tunjukkan suatu hal yang kamu kerjakan akan saling meluaskan hati? Satu, upsus salam. Upsus salam itu sebarkan salam. Ayeuna musopaha bunya aya ketemu upsus salam. Kade salamna ulah digentos. Ayeuna salam anu baru bunya anu viral teh. Salam Yahudi sebenarnya aya salam Yahudi. Orang Yahudi udah dipakai ku santena udah bilang ya. Kita udah salam udah ada yang dikatakan Nabi salam, sebarkan salam. Dan itu salah satu untuk merekatkan silaturahmi kita. Kan assalamu alaikum. Keselamatan bagi kamu semua. Urang mah ulah ku selamat pagi sampurasun. Boleh sampurasun tapi awalna ku assalamualaikum heula bunyi. Sampurasun, rampes. Tapi orang Islam mah assalamualaikum heula, assalamualaikum. Ai selamat pagi mah ukur pagi unggul, selamat teh bunyi. Selamat siang siang unggul, selamat sore sore unggul. Salam mah udah keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh seueur Bu. Selamat pagi Bu. Pagi wungkul kan selamat siang artinya siang wungkul tapi mah assalamualaikum warahmatullahi keselamatan bagi kamu rahmatullah wabarakatuh dan keberkahan tuh dibalikkeun deui waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh itu silaturahmi dari ucapan. Kemudian silaturahmi yang lainnya apa? Silaturahmi saling berkunjung, saling memberi hadiah. Tahadu tahabu cek Nabi gitu. Memberi hadiah kamu saling mencintai. Teu naon siga budak TK punya tuker kado nih nya dikurilingkeun sok ibu pangaosan teu naon saminggu sakali mah tuker kado anu hargana ulah mahal teuing 10.000 we Bu anu hiji kerudung anu hiji panyuk anu hiji naon kita kurilingkeun eta saling memberi hadiah nya. Nah dina hadis disebutkan nih ida taubah tak marokotan nya lamun ibu-ibu saha wae anu sok masak makan ibu-ibunya lamun masak sayur pa aksir mauha seueuran caina perbanyak airnya wabukuruhu pantunya ulah caina unggul watuji ro anaka kabeh kirim tetangga ulah sampai ini memutuskan silaturahmi kadang-kadang kita punya selengseng bau daging aduh si ibu masak daging meni leuneng ai keluar teh Bu masakna meni seungit nya ya daging cenah kudu nama dagingna mah ngaraosan tah kudu kitu punya si ibu keluar teh naroskeun teh hayang teh Bu hoyong soalna ka ambung nya. Nah, eta silaturahmi teh silaturahmi to'am, silaturahmi tuangeun, silih kirim, silih pasihan hadiah. Udah sampai batur anu ngambeuna urang nu enakna. Nah, kata Nabi kan bakal terancam api neraka ketika perut kita kenyang sementara tetanggana ngek-ngekan lapar. Kata Nabi, bisa jadi sebenarnya ngambung masakan urang, makana lamun masak teh Bu
ulah dibukakeun ai moal mere mah nya ulah beja-beja gitu nya beja-beja. Bu masak sareng naon sareng daging daging di kuah di sop buntut di mana timang opal baranya nage seueur bu balanyana seueur aya dua bungkus lah cenah. Ibu teh cep itu ka dieu ke mun hoyong mah nya ka bumi tah kuduna mah kitu bu amun silaturahmi mah kitu nyamungnya. Aya si ibu teh ngadaguan teh sugan we mere aya bau naungkul bu ieu teh seungit naon sesengit peda si bapana senunjungan peda ibu teh ulah tebi ka dia hoyong gitu tanya tambahan baelah basa-basi gitu naon punya dengan nyenangkeun tetangga urang jangan sampai kamu mah culametan nya seperti itu culametan saya ge hayong-hayong wae. Nah, ulah gitu. Eta mah kan nyamung siga nu nyamungkeun kan ketemu nya Bu, ketemu nyamungkeun, sambung, bertemu tapi di dalam ucapan menyakitkan. Nah, ayeuna mah aya silaturahmi lewat HP, lewat WA. Aya ge pisugaeun pinarakaeuna Bu ieu teh. Kade curug ibu teh. Kata Nabi dulu ihfad lisanaka ieu mah ayeuna mah Nabi na zaman ayeuna mah ihfad curukuka. Ihfad sababaka mah nya. Hati-hati curug anjeun ku curug kunaon Bu ari ngaWA ku jempolnya. Berarti ihfad ibhamaka berarti hati-hati jempolmu gitu nya. Kadang-kadang karena di WA mah sok tara puguhnya Bu ieu teh marentah, ieu teh berita, ieu teh nyarekan, ieu teh naon. Nah kade menterjemahkeun teh ibu ulah suudon heula si ibu teh naon maksudna teh nya. Jadi plek di pareuman atau dihapus atau teu dijawab. Itu teh ngomong taroskeun naon maksudna Bu gitu teh nya. Ulah sapihak gitu nya. Aya bersilaturahmi lewat medsos punya bisa web video call namanya aya YouTubean aya non aya Zoom misalnya silaturahmi teh zaman kamu pandemi kayaknya aya Zoom pangaosan teh silaturahmi nama kan tas tiasa Zoom tiasa offline online nya silaturahmi lewat media teh ku hati-hati curugmu gitu nya Nabi zaman ayeuna Nabi teh berkata demikian karena zaman dulu mah aya HP tah ihfad lisanaka teh kan diucapkeun heula teh nya lisan orang tapi ditulis gitu. Tetap aja ihfad lisanaka tapi lewat tulisan gitu ya. Kalau dibaca menjadi lisan. Nah, hati-hati bersilaturahmi dengan medsos. Jadi kalau tidak mengerti jangan langsung memponis si ibu ieu menghina, si ibu melecehkan, si ibu merendahkan, tidak. Bu, naon maksudna? Kadang-kadang nyebut SKUD bunya. Assalamualaikum. Naon dalam sebenarnya sok salah mencet geuninnya. Sim kuring mun kamu kali itu sok salah geuninnya. Itu dititikan kadang-kadang siga nyarekan gitu nya. Nah itu harus diklarifikasi. Nah itu bersilaturahmi lewat media sekarang. Silaturahmi seueur jalanan. Ya banyak jalan. Nah bakal moal abu surga lamun jami mutuskeun silaturahmi. Ayeuna banyak cara ku urang biasa silaturahmi. Termasuk ka suami ge Bu. Satu kali amun eta di WA bunya Bapak nuju di mana? Tos tuang teu acan. Nah taroskeun. Itu isuk judur ke sore jeder teh ditanya-tanya si ibu buat ting nah bisik gitu nya taros bagaimana Beb sehat bagaimana kerjanya si bapak teh ngaganggu we cenah pareuman gitu ya kadang gitu ya berjanjian heula pinten punya eta silaturahmi lewat media tah eta pinten punya ka mana-mana we wios pokona mah judulna mah hudil afwa memberi maaf ibu kedah biasa untuk memberi maaf ke suami ke istri ke anak ke suami ke istri ke baraya, ke tetangga, ke siapa saja yang orang lain mungkin mendolimi kita karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, atau karena dia mungkin sengaja karena kesalahan kealpanya, dia melakukan kesalahan kepada kita. Maka kita udil afwa memberikan maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan adalah kesalahan dari pribadi saya yang menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah memaafkan kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.